berjalan tanpa benar-benar peduli kemana langkahku membawaku. Tapi tanpa kusadari, ada sesuatu yang selalu mengikutiku, sebuah bayangan gelap yang tidak pernah hilang. Setiap kali aku mencoba menjalani hidup dengan tenang bekerja, menabung, atau sekadar menikmati hari, bayangan itu tetap di belakangku, seperti pengingat bahwa ada sesuatu yang belum kuselesaikan. Aku mencoba menutup mata dan berharap semuanya baik-baik saja. Tapi semakin aku mengabaikan, semakin jelas rasanya bahwa bayangan itu bukan sekadar ilusi. Itu adalah tanda bahwa ada beban yang selama ini kubawa, dan aku tidak bisa terus berlari darinya. Hari itu aku sadar, bayangan ini adalah hutang yang perlahan mencuri ketenangan hidupku. Aku berpikir penghasilanku sudah cukup, tapi kenyataannya berbeda. Setiap bulan aku merasa dikejar sesuatu tagihan yang datang tanpa henti, cicilan yang muncul bergantian. Aku membantu keluarga, memenuhi kebutuhan rumah, lalu mencoba menyisihkan sedikit untuk diriku sendiri, tetapi akhirnya aku tetap merasa semua penghasilanku habis begitu saja. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena aku membantu terlalu banyak, tapi karena aku tidak pernah benar-benar hidup untuk diriku sendiri. Hutang membuatku menyadari betapa rapuhnya hidup yang kujalani selama ini. Sampai akhirnya aku berkata pada diriku sendiri, aku harus mulai memperbaiki semuanya. Ketika aku mencoba memahami kenapa hutang itu datang, aku akhirnya menemukan 4 penyebab utama yang selama ini tidak kusadari. Pertama, kebiasaan belanja tanpa sadar yang perlahan menguras keuangan. Kedua, tidak adanya dana darurat, membuat masalah kecil berubah jadi masalah besar. Ketiga, gaya hidup yang sering kali lebih tinggi dari kemampuan. Dan keempat, aku tidak pernah punya rencana keuangan yang jelas. Semua itu seperti puzzle yang akhirnya tersusun rapi, menunjukkan gambaran utuh tentang bagaimana aku bisa sampai pada kondisi ini. Dan dari situlah perjalananku untuk memperbaiki keadaan dimulai. Awalnya memang terasa menyakitkan untuk mengakui semua ini. Tapi semakin jelas penyebabnya, semakin aku mengerti bahwa masalah ini bukan muncul dalam semalam. Ia tumbuh pelan-pelan, dari kebiasaan yang kuanggap biasa. Setiap kali melihat diskon besar, aku merasa seolah-olah sedang mendapatkan kesempatan emas. Flash sale, harga coret, paylater, semuanya terlihat menggoda. Padahal, jika kupikir ulang, sebagian besar barang yang kubeli tidak benar-benar kubutuhkan. Aku hanya ingin ikut tren, terlihat up to date, atau sekadar mencari kepuasan sesaat setelah hari yang melelahkan. Dan karena semuanya terasa murah di awal, aku tidak pernah merasa bersalah. Sampai suatu hari, aku melihat tumpukan barang yang bahkan jarang kusentuh, sementara tagihan terus bertambah. Saat itulah aku sadar, ini bukan lagi soal belanja, tapi soal kendali yang hilang. Hidup kadang memberi kejutan yang tidak kita duga. Ban motor bocor, listrik mendadak harus isi ulang, ada keluarga sakit, atau gaji datang terlambat. Hal-hal kecil yang tampaknya sepele bisa berubah menjadi masalah besar ketika kita tidak punya dana darurat. Itulah yang sering terjadi padaku. Setiap kali ada kebutuhan mendadak, aku tidak punya pilihan selain berhutang. Semakin sering terjadi, semakin dalam aku terjebak. Sampai akhirnya aku sadar, bukan masalahnya yang besar, tapi aku yang tidak siap. Tanpa dana darurat, setiap kejadian tak terduga selalu terasa seperti bencana. Aku hidup dari satu masalah ke masalah berikutnya, tanpa ruang untuk bernapas. Penyebab lain yang membuatku terjebak hutang adalah gaya hidup yang diam-diam merangkak naik. Nongkrong biar tidak ketinggalan pergaulan. Gadget baru padahal yang lama masih sangat bisa dipakai. Liburan mendadak hanya karena ingin foto bagus di media sosial. Semua hal itu terlihat wajar, sampai akhirnya aku menyadari bahwa aku membayar semuanya dengan rasa cemas setiap akhir bulan. Dan perlahan-lahan aku belajar bahwa terlihat sukses bukan berarti benar-benar sukses. Karena setiap kesenangan sesaat itu selalu datang dengan harga yang harus kubayar nanti. Bukan dengan uang saja, tapi dengan tidur yang tidak tenang dan pikiran yang penuh kekhawatiran. Disitulah aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini benar-benar sepadan? Ini adalah kesalahan terbesar yang kulakukan. Hidup tanpa arah. Aku tidak pernah mencatat pengeluaran, tidak tahu berapa banyak uang yang keluar setiap harinya, dan tidak punya tujuan finansial yang jelas. Aku hanya bekerja, menerima gaji, lalu menghabiskannya tanpa berpikir panjang. Hutang mudah masuk ketika hidup berjalan tanpa perencanaan. Tanpa sadar, aku memberi ruang bagi masalah untuk tumbuh. Dan ketika akhirnya aku melihat kondisi keuanganku secara jujur, aku baru mengerti betapa pentingnya memiliki rencana. Tanpa rencana, aku seperti berjalan tanpa peta. Setiap bulan terasa sama, penuh kebingungan dan penyesalan yang berulang. Dan saat itulah aku sadar, arah hidup tidak datang dengan sendirinya, ia harus direncanakan. Waktu menyadari bahwa hutangku mulai menumpuk, ada rasa malu yang sulit dijelaskan. Seakan-akan aku gagal menjadi versi dewasa dari diriku sendiri. Tapi setelah lama menenangkan diri, aku akhirnya menerima kenyataan bahwa hutang bukan akhir dari segalanya. Justru,
Hutang adalah sinyal bahwa aku perlu berubah. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Perjalanan ini tidak mudah, tapi langkah kecil pertama selalu dimulai dari keberanian untuk menghadapi kenyataan. Aku berhenti menyalahkan diri sendiri, dan mulai bertanya, apa yang bisa kulakukan sekarang? Karena selama aku berani jujur pada kondisiku, selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan, meski harus dimulai perlahan. Awal dari semua perubahan adalah kejujuran. Hari itu, aku duduk dan membuka semua tagihan. Untuk pertama kalinya, aku menuliskan jumlah hutangku apa adanya tanpa menyembunyikan, tanpa menyangkal. Rasanya berat, hampir seperti menelan sesuatu yang pahit. Tapi anehnya, setelah itu aku merasa lebih ringan. Karena saat kita tahu seberapa besar masalahnya, kita mulai mendapatkan kembali kendali atas hidup kita. Dan dari situlah aku mulai melangkah. Aku mungkin belum menyelesaikan apapun hari itu. Tapi setidaknya, aku berhenti berbohong pada diriku sendiri. Dan kejujuran itulah yang menjadi pondasi dari semua perubahan berikutnya. Setelah mengetahui total hutangku, langkah berikutnya adalah mengurutkannya. Hutang mana yang bunganya paling tinggi, mana yang harus dibayar lebih dulu, dan mana yang masih bisa dinegosiasikan. Saat aku memetakan semuanya, tiba-tiba semuanya terlihat jauh lebih sederhana. Masalahnya tidak berubah, tapi cara pandangku berubah. Dengan mengetahui prioritas, aku tahu harus mulai dari mana. Aku tidak lagi merasa harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Fokusku hanya satu, mengambil langkah paling masuk akal hari ini. Dan itu membuat perjalanan ini terasa lebih mungkin untuk dijalani. Kemudian aku membuat rencana pembayaran yang tidak membuatku tercekik, tapi tetap membuatku bergerak maju. Aku memilih fokus membayar satu hutang dulu sampai selesai, baru pindah ke hutang berikutnya. Awalnya terasa lambat, tapi melihat satu hutang selesai memberi semangat yang luar biasa. Pelan, tapi pasti. Yang penting aku terus bergerak. Dari situ aku belajar bahwa kecepatan bukanlah tujuan utama. Konsistensi jauh lebih penting daripada terburu-buru lalu menyerah di tengah jalan. Aku berhenti membandingkan diriku dengan orang lain, dan mulai fokus pada prosesku sendiri. Selama aku terus melangkah, sekecil apapun, aku tahu aku sedang bergerak ke arah yang benar. Ternyata bagian tersulit bukan membayar hutangnya, tapi menghentikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat hutang itu terus tumbuh. Jajan kecil, kopi mahal, langganan yang tidak pernah kupakai semuanya perlahan kukurangi. Tidak mudah, tapi setiap perubahan kecil memberi dampak besar. Dan semakin sedikit kebocoran uangku, semakin cepat hutang itu berkurang. Aku mulai lebih sadar setiap kali mengeluarkan uang. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Dari kebiasaan sederhana itu, aku belajar mengendalikan diri. Dan perlahan, uang yang dulu selalu habis, kini mulai punya arah yang jelas. Dari semua proses itu, aku belajar satu hal penting. Hutang hanya menakutkan ketika kita membiarkannya menguasai kita. Tapi ketika kita mulai mengambil langkah kecil setiap hari, hutang itu berubah menjadi sesuatu yang bisa kita atur. Bukan lagi beban yang menahan hidup kita, tapi bagian dari perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih tenang. Dan aku percaya, setiap orang bisa keluar dari tekanan hutang asal berani mengambil langkah pertamanya. Aku bukan langsung bebas, dan perjalanannya masih panjang. Tapi sekarang aku tidak lagi berjalan dalam gelap. Aku tahu apa yang harus kulakukan, satu hari demi satu hari. Dan selama aku tidak berhenti, kebebasan itu bukan lagi mimpi tapi tujuan yang semakin dekat. Aku sadar, hanya mengurangi pengeluaran saja tidak cukup. Untuk benar-benar terbebas dari tekanan, aku perlu mencari cara menambah penghasilan. Aku mulai dari hal kecil, mengambil pekerjaan sampingan yang masih bisa kuatur tanpa melelahkan diri. Meski sedikit, tambahan penghasilan itu terasa signifikan. Bukan tentang menjadi kaya dalam semalam, tapi tentang perlahan-lahan membangun cadangan untuk membayar hutang dan menutupi kebutuhan. Pelan tapi pasti, aku merasa lebih percaya diri karena setiap langkah kecil membawaku lebih dekat ke kebebasan finansial. Aku berhenti menunggu momen sempurna, dan mulai bergerak dengan apa yang kumiliki. Dari situ aku belajar, perubahan besar seringkali dimulai dari keberanian untuk mencoba hal kecil. Langkah penting berikutnya adalah menghentikan siklus hutang baru. Setiap kali godaan datang belanja impulsif, tawaran menarik, langganan yang tidak perlu aku mengingat kebebasan yang ingin ku capai. Mengatakan, tidak, menjadi bentuk kekuatan. Dengan sengaja menghindari hutang baru dan fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar diperlukan, aku perlahan merasa lebih ringan. Anggaran bulananku tidak lagi terasa mengekang, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kemajuan, bukan kepanikan. Kebiasaan buruk yang bertahun-tahun kupunya mulai digantikan dengan keputusan yang lebih bijak. Aku belajar bahwa setiap keputusan kecil hari ini menentukan kondisiku di masa depan. Menahan diri memang tidak selalu nyaman, tapi ketenangan yang datang setelahnya jauh lebih berharga. Pada akhirnya,
Aku menyadari bahwa mengelola hutang bukan hanya soal angka tapi soal mengendalikan hidup sendiri. Setiap langkah kecil, setiap pembayaran, setiap keputusan untuk tidak mengeluarkan uang sembarangan, semua berkontribusi. Seiring waktu, yang dulu terasa mustahil kini menjadi bisa dikelola. Sekarang aku berdiri lebih ringan, lebih bebas, dan lebih percaya diri menghadapi masa depan. Hutang tidak lagi mengatur hidupku, aku yang mengatur hutang itu. Dan siapapun yang mau mengambil tindakan kecil secara konsisten setiap hari bisa melakukan hal yang sama. Semua dimulai dari satu langkah berani ke depan. Aku mungkin belum sempurna, dan perjalanan ini belum benar-benar selesai. Tapi sekarang aku tahu arah yang kutuju. Dan selama aku terus melangkah, masa depan yang lebih tenang itu bukan lagi sekadar harapan melainkan sesuatu yang perlahan sedang kucapai.